Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman. Cuman mungkin nggak semuanya kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu ya dan yang kalau mau request mungkin bisa lewat link yang ada di bawah. Cuman ya belum tentu kita request sih tapi nggak apa-apa beri masukan aja. Oke langsung aja untuk yang pertama kita akan cek saham Telkom ya dan untuk saham Telkom hari ini aslinya masih jualan net sell tadi 100 eman lebih ya untuk saham Telkom ini dan untuk harga sahamnya sih nggak kemana-mana, mencoba breakout cuman gagal, belum berhasil di awal market itu open gap atas untuk hari ini saham Telkom. Opennya di 4.170 ya, tadi sempat naik juga mencoba breakout cuman gagal dan malah ditarik turun lagi close di 4.150. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom hari ini aslinya net sell ya, masih net sell 110 M, jadi dalam 3 hari terakhir ini dari awal Mei untuk aslinya keluar cukup banyak. Di saham Telkom net sell 534 M, jadi perlu hati-hati. Kalau kita cek untuk transaksinya Telkom hari ini tanggal 4 secara keseluruhan, eee ini yang net sell sama net buy ini sebenarnya kalau kita perhatikan nggak beda jauh lah ya, hampir balance cuman, aslinya jualan RX, AK, KZ, BK, YO versi asing net sell, dan yang masuk untuk aslinya paling banyak ZP aja 41,2 M jadi didistribusi oleh asing, untuk lokalnya masuk ya, lokalnya akumulasi di saham maksudnya nampung saham Telkom ya, tapi kalau lokalnya yang nampung itu harganya kayak gimana gitu buat naik agak berat. Nah, buat patokan untuk besok sih, ya, untuk support resistennya masih sama seperti yang kemarin untuk supportnya secara histori ada di level 4.120 dan resistennya di 4.170. Semoga aja besok bisa breakout ya. Tapi kalau lihat sinyal hari ini masih jualan lumayan banyak, mungkin masih akan konsolidasi bentuk candle kecil ya. Seperti pas waktu ini kan kalau karakternya Telkom habis misal naik cukup tinggi tinggi atau turun cukup dalam ya akan konsolidasi dulu ya. Biasa tadi untuk besok dan beberapa, hari ke depan ya, ya besok Jumat, hari setelahnya kan libur ya, berarti mungkin untuk besok Jumat untuk saham Telkom masih akan konsolidasi di range area ini antara 4.120 sampai 4.170 ya. Semoga aja nggak jebol, nggak breakdown di bawah 4.120, kalau sampai jebol mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry atau average down lagi. Kalau mau entry atau average down lagi bisa pertimbangkan kalau untuk saham Telkom bisa koreksi lebih dalam lagi mendekati area 4.030 ya, itu support selanjutnya untuk saham Telkom misal jebol 4.120. Jadi untuk besok mending di awal market wait and see aja dulu di awal market ya, tapi nanti setelah running trade kok sekiranya bisa breakout dan ada tanda-tanda Telkom buat naik lagi ya, kalau mau entry disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, resistennya ada di 4.170. Oke, itu saham Telkom, selanjutnya kita cek saham ISAT, Indosat. Untuk saham ISAT hari ini, naik lumayan tinggi dan tadi udah hampir nyentuh resisten ya, tapi ya tadi udah nyentuh area resistennya untuk saham Indosat. Mungkin buat, teman-teman yang udah taking profit ya, karena kemarin berhasil breakout dan ya ini sih target memang target price kenaikan untuk saham ISAT di area sini untuk, secara Fibonacci. Jadi untuk besok sih perhatikan aja level ini, kalau di area saat harga penutupan ini sih 7.550 nanggung sih, kalau mau entry mending nunggu breakout aja atau kalau kalau koreksi lebih dalam lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ISAT. Net income-nya itu naik ya dibandingkan kuartal 1 tahun 2022 untuk ISAT ini kalau nggak salah ya, coba saya cek sebentar, kok lupa. Ya untuk, Q1-nya itu net income-nya 929 M, jadi lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin ya, ya jadi ya mungkin itu sentimen positifnya dan secara keseluruhan hari ini juga, lebih banyak yang masuk ya, ya LG net buy 10,1 M, DP, RX, AK, BK ini broker-broker asing ya. Jadi untuk hari ini asingnya net buy, si net buy cuman nggak terlalu banyak karena untuk asingnya juga ada yang jualan 6 M lebih nih ya. KZ versi asing net sell 6,7 malah 100% selling ya. Mungkin untuk KZ ini taking profit karena harganya kan udah di resisten ya, jadi KZ-nya taking profit. Tapi aslinya masih ada yang masuk sih, semoga untuk besok bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya. Kalau misal berhasil breakout di atas 7.660 maka target kenaikan untuk saham, ISAT kalau secara historis sih ya di sini 8.200, 8.300 lah ya.
level tertingginya pas tanggal 1 Desember tahun 2021. Jadi perhatikan saja level itu resistennya, berapa tadi? 7.650 ya, 7.650 bisa breakout di atas itu, maka ngejar 8.300 seperti itu aja untuk saham Indosat. Tapi kalau gagal breakout, koreksi turun ya, jangan buru-buru entry, bisa entry lagi mendekati area support kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Indosat. Selanjutnya kita cek saham X, EXCL ya, XL. Dan untuk saham EXCL hari ini juga candlenya sih kecil, setelah kemarin naik lumayan tinggi, hari ini bentuk candle kecil. Jadi kalau hari ini nggak ada yang distribusi sih, semoga saja besok bisa naik. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, ini udah koreksi lumayan dalam ya untuk EXCL ini. Hari ini tanggal 4 secara keseluruhan untuk EXCL masih didistribusi oleh asing ya. Untuk BK net sell 23,7, YU, AIRX, dan mereka itu broker-broker asing ya. Walaupun untuk BK di sini yang jualan itu BK lokal. Untuk BK lokalnya net sell 18,8 M, tapi untuk asingnya net ada yang masuk sih. Untuk asingnya secara keseluruhan net sell cuman ada yang masuk. Untuk XL hari ini aslinya net sell 22,1 M ya, 22,1 M. Dan untuk Indosat tadi aslinya net buy 31 M. Oh, sorry, ini dari tanggal 2 ya. Untuk hari ini tanggal 4 untuk Indosat aslinya net buy 2,8, dan jadi dari 3 hari yang lalu dari tanggal 2 dari minggu inilah ya untuk Indosat aslinya cenderung entry, dan harganya semoga saja untuk besok bisa breakout ya. Soalnya sampai hari ini juga untuk aslinya belum lepas barang di saham Indosat. Kalau di saham EXCL itu malah jualan ya. Untuk hari ini net sell 6,5 M, kalau kita cek di tanggal 2 net sell 22,1 M ya. Bedanya ya seperti itu, kalau Indosat aslinya masuk, EXCL aslinya keluar. Dan hari ini pun masih didistribusi untuk saham EXCL, naiknya enggak naiknya sih. Kalau kemarin tanggal 3 itu, ya ini masih didistribusi ya. Jadi kalau kita cek dari tanggal 2, juga masih didistribusi. Jadi naiknya saham EXCL ya 2 hari ini, disertai dengan distribusi, jadi perlu hati-hati. Bisa jadi ini cuman technical rebound aja, bentuk higher low kemudian turun lagi ya, kalau trennya masih bearish. Tapi untuk besok sih, buat patokan ini aja ya, di awal market kalau lihat transaksinya mending wait and see, jangan buru-buru entry. Tapi buat patokan ya level tertinggi dan terendahnya hari ini, ya untuk level terendahnya 1.800 ya, kalau sampai jebol di bawah itu ya berarti mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, maka ya emang target kenaikannya udah nyentuh sih. Ya oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham EXL. Untuk resistennya sih setelah history di sini 1860 ya, 1860 ya, untuk resistennya 1860. Bisa breakout di atas itu secara teknikal bisa ngejar 2010. Ya 2000 lah ya, 2000, 2010. Oke, itu saham EXL perhatikan saya level ini 1860 resistennya, dan untuk supportnya lah harga terendah hari ini, misal besok jebol di harga terendahnya hari ini, mending wait and see aja dulu. Untuk supportnya sih kalau secara Fibonacci di sini 1740 ya, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini. Selanjutnya kita cek saham MTEL ya. MTEL, Mitratel ini cukup menarik. Habis bagi dividen harganya nggak kemana-mana, sempat turun sih kemarin, cuman hari ini ditarik naik lagi ke level 680 ya. Jadi untuk saham MTEL, sorry, untuk saham MTEL untuk resisten kuatnya masih di 700 ya. Kalau bisa breakout di atas 700 bisa naik lebih tinggi lagi, setelah technical sih seperti itu. Tapi untuk harga saat ini di bawah 700 itu sebenarnya menarik ya. Kalau mau entry, cuman ya kita tahu sendiri untuk pergerakan MTEL itu ya lambat ya. Lambat dan nggak kemana-mana. Kalau lambat naik bagus ya. Kalau lambat tapi harganya nggak kemana-mana malah cenderung turun, ya itu agak berat sih, agak perlu sabar maksudnya ya, bukannya berat, perlu sabar. Semoga aja naik MTEL. Soalnya habis bagi dividen harganya nggak kemana-mana. Untuk hari ini tanggal 4 ya, secara keseluruhan untuk saham MTEL ada yang distribusi KZ net sell 20,3 M ya. Jadi hari ini didistribusi oleh KZ dan asing, ini KZ AKDP asing. Jadi asingnya jualan ya, mungkin asingnya udah
udah nggak sabar pengen pindah saham yang lain bisa jadi ya. Untuk MTEL hari ini aslinya netcel 2,8. Loh, hari ini aslinya netcel 2,8. Yang masuk siapa? Bentar, kok bisa ya? Ini tanggal 4 loh. Oh ya, ya sorry ya, tadi tanggalnya lupa ya. Jadi ini tanggal 4 itu yang keluar untuk ASINnya AKAH dan yang masuk itu TP sih. Jadi ASINnya netcel cuman nggak terlalu banyak. Tadi itu masih hitungannya dari tanggal 2 Mei ya, tadi belum kita refresh. Jadi untuk hari ini aja untuk saham MTEL itu lebih banyak yang masuk sih. OD masuk 4,6 M, TP, CC juga masuk. Jadi walaupun belum terlalu gede ya untuk nilai valuasi transaksinya, cuman untuk besok kayaknya untuk saham MTEL masih akan konsolidasi dulu di arah sini. Semoga aja bisa naik lagi ke level 700 ya, semoga aja bisa breakout di atas itu untuk jangka waktu pendek ini, semoga aja ya, cuman nggak tahu gimana sentimennya, apakah mau buyback lagi atau mungkin buat teman-teman yang punya info tentang MTEL bisa tulis di kolom komentar ya, tapi menurut saya sih kalaupun turun untuk saham MTEL ini ya, mmm, turunnya nggak dalam-dalam banget ya, buat ARB itu kayaknya berat ya kayaknya. Oke itu saham MTEL ya. Kalau menurut saya untuk besok sih harganya paling masih akan konsolidasi mendekati area resistennya 700, konsolidasi tapi agak naik ya, naik perlahan lah semoga aja seperti itu. Oke itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita cek saham Antam yang tadi sempat naik ya, cuman turun lagi kalau nggak salah ya. Sempat naik mencoba breakout, cuman gagal turun tapi ditarik naik lagi. Jadi secara teknikal masih konsolidasi di range area ini support-nya 2100 dan resistennya 2160. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam nggak breakout ya. Untuk Antam hari ini tanggal 4 secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk ya YUBK ZB dan yang masuk ini broker-broker asing. Jadi aslinya NetBuy hari ini tanggal 4 aslinya NetBuy Antam. NetBuy 11,7 M ya, jadi aslinya masuk, ya semoga aja untuk besok bisa breakout sih, cuman kalaupun nggak breakout ya harganya paling masih akan konsolidasi di range area ini. Kalau mau entry, ya sabar aja sih kalau di tengah-tengah seperti ini nanggung, mending nunggu koreksi lagi mendekati area support atau di bawah support terdekatnya ini selama aslinya nggak banyak distribusi. Atau nunggu breakout kalau disertai dengan, volume yang cukup atau demand yang cukup kuat. Ya oke itu untuk saham Antam menurut saya untuk besok sih paling masih akan konsolidasi. Bisa jadi naik sih di awal market mengejar resistennya di 2160 bisa breakout malah bagus, tapi kalau gagal breakout ya paling ya berada di range area ini konsolidasi di antara support resistennya ini. Oke itu untuk saham Antam ya, selanjutnya kita cek saham MDKA gimana untuk hari ini apakah udah naik? Oh, masih belum ya. Sempat mencoba breakout cuman gagal ya di awal market itu open gap atas, opennya pas di resistennya, cuman gagal breakout, nggak ada demand yang kuat hari ini jadi turun dan close di harga malah lebih rendah dibanding penutupan kemarin ya, minus 0,26%, jadi gagal breakout untuk saham MDKA. Harganya sih masih di bawah. Gimana untuk asingnya kalau kita cek untuk MDKA hari ini? Asingnya masuk loh, ini ada ZP versi asing masuk 20 M tapi banyak juga yang jualan, jadi gimana? MDKA secara keseluruhan aslinya net sell 7,2 M hari ini ya, yang jualan itu AG, AK, BK, CCTP kalau di jumlah lumayan banyak, sedangkan yang masuk ZP aja ini paling banyak 20,0 M, 20, sekian M ya. Untuk YU versi asing masuk sedikit 1,9 M, jadi aslinya secara keseluruhan net sell. Oke, yang ya intinya masih ada yang masuk sih, semoga aja masih ada kemungkinan paling nggak technical rebound nah untuk waktu dekat ini. Secara keseluruhan kalau kita cek dari tanggal 2 ZP terus entry loh, sampai hari ini pun untuk ZP masih masuk ya, ini kalau kita cek dari tanggal 2 untuk ZP-nya udah net buy 103 M ya, sedangkan yang keluar ya ini DK, PD, jadi untuk MDK ini ada ZP yang akumulasi sampai hari ini pun untuk ZP-nya masih masuk ya, dan ini ZP versi asing cukup menarik untuk saham MDKA mungkin buat teman-teman yang
masih bingung buat cari saham, bisa dimasukkan list ya untuk saham MTKA. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena resiko juga ditanggung sendiri-sendiri. Analisa saham juga belum tentu tepat ya analisa kita hari ini. Oke, untuk saham MTKA semoga saja untuk besok sih berhasil breakout di atas resistennya 3.930, bisa breakout di atas itu berarti ya swing sih kalau buat swing target plus selanjutnya ke 4.300. Oke, untuk saham MTKA semoga saja besok bisa breakout di atas resistennya. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang hari ini masih turun tapi candlenya hijau ya. Jadi hari ini pun tanggal 4 Mei itu eee, kampret kah? Untuk hari ini tanggal 4 Mei untuk saham SMGR ex-date ya. Jadi hari ini open gap bawah, ya ini cukup menarik sih. Jadi untuk saham SMGR pas ex-date naik, terjadi technical rebound open gap bawah naik, cuman nutup gap aja ya. Secara keseluruhan masih ditutup minus sih untuk besok, gimana kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu di slide ada yang nampung hari ini. SMGR hari ini tanggal 4 sih ada YU dan CC yang masuk, dan yang keluar KZ DX. Untuk KZ-nya murni distribusi, DX net sell 15,6 M, sedangkan untuk asingnya net sell ya. KZ DX yang jualan ini KZ DX versi asing. Jadi untuk saham SMGR hari ini asingnya net sell 24,9 M. Untuk besok sih perlu hati-hati walaupun candlenya hijau ya, tapi buat patokan resisten terdekannya ya di sini 5.800. 5.850, perhatikan soal area situ, sekiranya besok naik cuman gagal breakout malah turun lagi, ya mending wait and see aja dulu. Tapi kalau buat investasi di harga saat ini sih lumayan menarik, tapi kalau habis comeback, habis pembagian dividen exit ya mungkin untuk jangka waktu pendek sentimennya kalau nggak sideway konsolidasi ya cenderung turun perlahan lah ya. Untuk supportnya sih secara histori selanjutnya di 5.400, semoga aja ya masih berada di range area ini, kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area ini ya antara 5.400 sampai 5.800 untuk saham SMGR. Jadi untuk besok sih karena hari ini candlenya hijau ya ada demand cuman lebih banyak yang jualan. Tadi kita cek lebih banyak yang jualan. Perhatikan aja level ini untuk besok 5.850, sekiranya gagal breakout mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham Tekim. Tekim ya. Lama nggak kita cek, ternyata hari ini open gap bawah dan turun cukup dalam. Untuk saham Tekim ada kabar apa? Tekim siapa tadi yang untuk Tekim. Ini penurunannya udah lumayan dalam loh, dan ini hari ini juga open gap bawah langsung masih merah, jadi nggak ada demand yang kuat hari ini. Kalau kita cek Tekim apakah distribusinya cukup kuat? Untuk Tekim hari ini tanggal 4 ya, secara keseluruhan untuk aslinya net sell secara keseluruhan juga lebih banyak yang jualan ya, aslinya net sell lebih banyak yang jualan. Untuk lokalnya juga yang jualan lumayan banyak ya. Nah, ini untuk lokalnya LCC, LCGR jualan, untuk aslinya yang jualan itu di saham Tekim AKCC. Secara keseluruhan Tekim hari ini aslinya net sell 6,7 M. Jadi turunnya ini disertai dengan distribusi. Secara teknikal juga kurang menarik karena berhasil breakdown dan disertai dengan distribusi ya. Secara histori untuk area resistennya 6.100, 6.200 ya, anggap aja 6.200 itu menjadi area resisten Tekim untuk saat ini. Ini sih ada demand cuman belum terlalu kuat sih untuk besok. Mending jangan buru-buru entry untuk saham Tekim, nunggu ada yang eee, tapi belum bagi dividen ya, mungkin kalau ada sentimen bagi dividen untuk saham Tekim untuk kuartal satunya itu turun, dan turunnya cukup dalam sih, jadi sentimennya kurang bagus ya. Net income laporan keuangan Q1-nya turun cuman bukannya ya masih profit sih, cuman di bawah kali ya, lebih rendah cukup banyak dibandingkan
kuartal 1 tahun 2022 kemarin. Cuman, 136 M aja, sedangkan di tahun kemarin lebih dari 1 triliun. Oke, itu untuk saham Tekim, jadi sentimennya kurang bagus sih. Ya mending wait and see aja dulu, kalau mau naik mungkin menjelang ada isu pembagian dividen, ada yang goreng naik, itu baru entry, itu pun juga bagusnya buat trading ya, mungkin buat swing harian, mingguan, atau kita lihat aja besok. Oke, itu saham Tekim, jadi untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Untuk resistennya di sini, tapi kalau mau entry ya terlalu beresiko sih, cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham INKP, dan untuk saham INKP hari ini nggak kemana-mana sih, jadi setelah kemarin turun, hari ini candlenya hijau kecil mencoba tadi, breakout di atas ini ya, di atas 7.220, cuman gagal, turun lagi. Untuk INKP, coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana? Untuk INKP secara keseluruhan hari ini nggak terlalu liquid, tapi, aslinya jualan ya, ini BKAK versi asing net sell, jadi aslinya hari ini net sell di INKP, net sell 4,3 M, aslinya jualan, harganya juga masih di bawah dan gagal breakout. Mending untuk besok sih wait and see aja dulu ya di awal market, kecuali bisa breakout di atas 7.220 disertai dengan demand yang lumayan kuat, ya itu kalau mau entry ya, tapi gimana ya, aslinya masih net sell loh di saham, INKP ini. Kalau kita cek dari tanggal 2 untuk INKP ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng aslinya distribusi terus ya. BKAK-ZP versi asing jualan ya, dan yang masuk itu cuman, paling gede KZ aja, itu pun cuman 1 M-an lebih, jadi aslinya distribusi terus ya untuk beberapa hari terakhir. Mending, wait and see aja dulu ya, dan untuk, kuartal 1 INKP ini juga net income-nya turun dibandingkan beberapa kuartal sebelumnya, jadi sama ya kayak, Tekim, INKP juga, lagi kurang bagus untuk sentimennya. Oke, untuk saham INKP jadi ya mungkin kalaupun mau average down lagi atau nambah muatan lagi untuk saham INKP, jangan buru-buru, sabar aja dulu. Oke, untuk saham INKP tetap disclaimer sih untuk resistennya di sini, mungkin kalau mau spekulasi buy semoga aja bisa breakout di atas resistennya, tapi kalau gagal ya mending wait and see aja dulu. Kalau menurut saya untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa merah sih untuk saham INKP ini ya. Selanjutnya kita cek saham IMAS. Untuk saham IMAS naik cukup tinggi ya. Wah, udah naik berapa persen ini ya. IMAS siapa sih ini yang naikin candlenya hijau 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 terus ya. Kalaupun mau entry ya agak gimana gitu ya, agak takut-takut gimana kalau udah hijau terus. Hari ini pun juga masih naik 4,9%. Coba kalau kita cek ya untuk saham IMAS, siapa yang akumulasi, transaksinya gimana untuk IMAS hari ini tanggal 4 secara keseluruhan sih, BKAK masuk, asing loh ya ini yang masuk BKAK-nya versi asing, jadi aslinya masuk di harga tertingginya ini kalau kita cek dari harga mulai naik itu 31 April ya. Nah, 31 April? Oh, 31 Maret, 31 Maret, 31 Maret bukan April ya, jadi dari 1 bulan yang lalu. Wah, ini yang ambil di bawah udah, kalau masih hold kaya ini. 31 Maret untuk saham IMAS secara keseluruhan
Ini sih diakumulasi oleh RBRS ya, untuk RB-nya cenderung, RBRS ini cenderung akumulasi dan ini broker-broker yang jarang kita temui ya, jadi ya kayaknya sih ini emang sengaja dibikin naik ya, tapi aslinya masuk ya, BK, AK, ZP versi asing masuk. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi tentang IMAS bisa tulis di kolom komentar ya, IMAS sentimennya apa kok bisa naik cukup tinggi untuk saham IMAS ini to the moon. Ya, untuk saham IMAS aslinya masuk sih, jadi ada kemungkinan masih trennya bullish lah ya untuk saham IMAS, cuman kalau mau entry amannya nunggu koreksi dulu aja, nunggu koreksi. Tapi kalau, tetap nekat mau entry ya moga disclaimer ini trennya sih naik dan cukup kuat untuk bullish-nya ini secara tren ya. Kalau kita cek di sini untuk AVG-nya RBRS di level 1900 dan 1511. Di sini sih. Ya mungkin nunggu koreksi aja, kalau mendekati area AVG-nya sih mungkin ada kemungkinan sih kalau koreksi lumayan ya, kalau misal dapat di harga 2000 kalau dapat, tapi kalau enggak ya disclaimer sih kalau saya langsung nge-HK sih nggak berani untuk besok sih, mending nunggu koreksi, kalaupun besok naik lagi ya ya kalau saya biarin aja daripada resiko loh. Oke itu saham IMAS mending nunggu koreksi aja kalau entry. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing, kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan sebenarnya masih bisa naik lagi ya untuk saham IMAS besok. Iya, soalnya lebih banyak yang masuk. Tapi ya amannya nunggu koreksi aja, cuman disclaimer, gitu aja. Oke itu saham IMAS, selanjutnya kita cek saham Arto. Arto ini teman-teman banyak yang masih nyangkut, yang masih berharap buat Arto itu naik, cuman nggak tahu kapan. Yang untuk saham sektor bank digital ini secara teknikal juga masih di bottom, mencoba breakout aja di atas 2160 berat ya untuk saham Arto ini, malah kalau cuman bentuk higher low ya bearish lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto untuk hari ini tanggal 4 secara keseluruhan juga lebih banyak yang jualan ya, masih ada yang distribusi, tapi yang masuk asing loh ini oh enggak sih. Aslinya yang masuk cuman BK aja dan yang keluar 1,5 CC versi asing, jadi aslinya lebih banyak yang keluar. YUZP ini ternyata, broker asing cuman, yang pakai itu lokal ya, dana lokal, jadi aslinya masih net sell, setelah kesan juga belum terlalu rame, jadi ada kemungkinan masih akan di bawah dulu, wait and see aja dulu ya. Jangan buru-buru entry, mungkin nunggu momen untuk bank digital itu mulai entry, mulai dikurang baru naik. Ya harganya sih udah di bawah, cuman buat naikin itu ya nggak tahu kapan, semoga aja nggak lama lagi, semoga aja ya, cuman ya kembali lagi, untuk harganya terserah market maker-nya. Oke itu saham Arto yang belum punya posisi atau yang nyangkut di atas, saran saya jangan kebanyakan average down sih. Kayaknya untuk besok masih akan konsolidasi untuk saham Arto berada di bawah ini aja dulu ya. Oke itu saham Arto. Coba kalau kita cek untuk, dari 1 bulan kemarin April siapa yang pegang barang paling banyak? YUCC dan yang jualan AKZP BK itu yang jualan asing lagi. AKZP BK versi asing, CC versi asing jualan ya. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini didistribusi terus oleh asing dan ditampung oleh lokal untuk saham Arto. Jadi kayaknya buat naik butuh waktu lagi, nggak tahu kapan. Oke itu saham Arto yang sabar aja kalau tetap masih mau hold ya. Selanjutnya kita cek saham apa ya, bentar, Sido. Sido ya, untuk Sido, Sido. Untuk Sido hari ini naik tipis 0,62%, jadi untuk Sido ya kembali lagi seperti dulu ya untuk, lemot, bukan lemot ya apa, nggak terlalu volatile untuk range pergerakannya itu, jadi lambat, tapi ini
turun perlahan ya untuk trennya SIDO ini. Kalau kita cek untuk transaksinya SIDO gimana? SIDO hari ini tanggal 4 Mei secara keseluruhan sih ini kita bisa lihat bener-bener nggak terlalu malah didistribusi ya oleh lokal tapi aslinya masuk. Hari ini yang masuk untuk aslinya di saham SIDO itu BKYU, CC, dan yang keluar untuk aslinya nggak ada yang banyak sih. Jadi untuk aslinya Netbuy SIDO hari ini aslinya Netbuy 7,7 M ya. Jadi SIDO hari ini aslinya Netbuy kalau kita cek dari tanggal 2 kemarin aslinya sudah Netbuy 9 M lebih. Dan kalau kita cek dari awal April untuk aslinya gimana dari tanggal 3 ya Netbuy 14,4 M, jadi masuk perlahan, harganya turun perlahan. Gimana ini untuk saham SIDO? Untuk lokalnya masih distribusi. Hari ini yang jualan untuk lokalnya YUCC versi lokal ya. Untuk BSC kalau menurut saya harganya belum kemana-mana sih. Jadi buat patokan ini aja ya selama nggak jebol di bawah ini 7.080, 7.080, 7.000 sorry 780, 700 780, 790 yaitu area support bukan support tapi area support 780, 790. Perhatikan saya range area itu semoga nggak jebol, selama nggak jebol di bawah itu ya kalau sentimennya positif net income-nya gimana untuk laporan kuartal SIDO apakah sudah keluar? Bentar kita cek dulu untuk SIDO ya. Untuk SIDO Q1-nya udah keluar 300 cukup bagus sih. Lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Jadi cuman nggak sebagus kuartal 4 kemarin ya. Ya hitungannya sih performanya naik cuman belum naik-naik banget ya. Semoga aja kalau kuartal 2-nya bagus nanti penjualan untuk saham SIDO net income-nya naik. Untuk saham SIDO bisa bullish lagi ya. Buat patokan hari ini sih untuk saat ini level supportnya di 780, 790 ya. Semoga nggak jebol aja di area sini 780, 790. Kalau mau entry ya bagusnya di range area ini 780, 790 ya kalau mau average trend lagi. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.